Oke, kembali lagi di channel Marcel Allen dan masih dengan background yang sama di toko lagi. Kemungkinan sih kedepannya gua bakal buat video dengan background yang ya sama lah seperti ini, karena sembari apa ya, daripada gua nggak ngapa-ngapain juga kalau nggak ada orang beli kan, mending gua ngonten gini bisa gua upload juga ya, bahas-bahas timnas lah pasti. Tapi nanti kalau jika ada pembeli mungkin gua pause dulu, mungkin ada yang kayak cut gitu, gua pause dulu lah ya. Jadi ya di video kayak ini mungkin ya, ini gua record di hari Senin, nggak tahu ya ini video bakal gua naikin hari ini langsung Senin atau besok, mungkin nggak tahu juga. Nah pokoknya di video kali ini gua bakal bahas timnas sih, daripada itu podcast gua nggak jalan ya kan, ini anggap aja podcast lah ya. Itu podcast gua daripada nggak jalan, nggak ada narasumber yang lain. Ya mending gua buat ngebacot nih namanya lah ya, series ngebacot lah. Jadi bilang series ngebacot tapi gua masukin di series podcast. Ya di video kali ini kita akan bahas antara yang kemarin dulu aja, yang masalah wasit dulu lah ya, sebelum ke pertandingan lawan Cina. Menurut info yang berada sih, PSSI sih sudah mengirimkan surat ke AFC untuk protes dan ke FIFA sih. Pak Erik sih bilangnya gitu, dan ya kita juga jangan bersedih-sedih terlalu lama, sekarang fokus untuk kedepannya, untuk ada yang jual tahu ya, untuk berfokus mencari 3 poin kedepannya ya, untuk melawan China di pertandingan keberapa ini, berarti keempat ya, ke pertandingan keempat ini. Dan ya semoga aja FIFA dan AFC netral lah ya, netralitas lah menurut gua. Kalau emang salah ya salah, dan yang gua baca-baca sih katanya sih bisa diadakan ulang pertandingannya. Iya kah? Hanya gua nggak percaya kalau ada pertandingan ulang ya, diadain ulang antara Bahrain Indonesia. Kalau emang bisa sih ya merugikan Indonesia banget. Harusnya sih ya pengurangan poin atau gimana untuk pihak Bahrainnya ya. Kalau emang terbukti benar-benar membayar si Ahmed Al-Kaf itu yang wajib dibanned nih menurut gue. Ya itu sih. Lalu yang kedua yang mau gue bahas dengan itu kedatangan Kevin Dix. Pelan-pelan Pak Erik, pelan-pelan Pak Erik Thohir. Gak ada angin, gak ada hujan nih, kayak serasa apa ya, serasa FIFA Matchday ini kayak bursa transfer lah buat timnas Indonesia bro. Dari yang kemarin, dari dulu lah Bang Jai, lalu sebelum Bang Jonathan, lalu ada Tom Hay sama si Ragnar, lalu Verdong. Anjir, tiap FIFA Matchday Paes, macam bursa transfer lah. Pokoknya Indonesia sekarang tuh tiap ada Matchday, FIFA Matchday udah fix itu bakal kayak bursa transfer yang baru dibuka, bakal ada pemain baru. Terakhir kan Mes sama si Eliano tuh. Sekarang Kevin Dix bro, Dix atau Dix apa makanya, pokoknya Kevin kayak DB lah, Kevin Dix bakar Pesic, siapa nama gua anjir, pokoknya itulah namanya. Ya itu suatu tambahan buat timnas, kekuatan lah ya, dia bisa dimainkan posisinya sebenarnya right back ya. Lalu gua lihat dari ini right back, cuma dia bisa main di center back juga, dan menambah kekuatan timnas sih di posisi right back. Right back kita kan ya cuma punya si Asnawi sama Sandy Walsh ya, ketambahan si Eliano. Cuma Eliano menurut gua kan emang kurang lah untuk di posisi itu lah. Dengan datangnya Kevin Dix bisa lah ya. Ini pemain yang udah diincer sejak awal mau ada naturalisasi yang diinginkan STY. Ternyata 4 orang ini, yaitu Mes, lalu Jordi, Sandi ini nggak tahu ya, gua nggak tahu. Sandi ini kayaknya pengajuan sendiri, Sandi ini nggak ada ya, pengajuan sendiri, dan kebetulan STI suka makanya diambil. Beda dengan si Sirus ya, kalau kata Pak siapa itu, Erlangga apa, ntar guys ada orang ya, gue lanjut. Beda sama yang kata Pak Arya Sinulinga ya. Kalau si Sirus itu dia memang berkeinginan sendiri, bukan keinginan Coach Sintayong untuk buat naturalisasi dia. Dan kayaknya si Sandi tuh emang keinginannya dia sendiri sebenarnya. Sandi, Sen Patinama,
Itu emang keinginannya sendiri. Aduh berisik banget nih ada suara ya. Semoga nanti bisa lah gue edit gue hilangin nih. Jalanannya agak rame bro. Nah buat Sandi sama si Sen tuh pengajuan sendiri, dan kebetulan Coach Sintayong seneng sama permainannya makanya diambil. Nah sebenarnya target utamanya itu kayaknya si Mes, Jordi Amat, Sandi sama Kevin Dix, tapi ya sekarang udah down semua nih. Tinggal yang terbaru sih harus katanya sih itu si Ole ya, tapi Ole Romeni sih kayaknya susah. Anjir motor kenceng banget bro, gila. Itu si Ole sih kayaknya agak sulit ya, nggak tahu ya. Ya mungkin aja dia bisa berubah pikiran kayak si Hapner dulu. Apa kan nggak mau, infonya sih dia katanya dulu kan minta duit katanya kan, infonya dulu nih. Anjir wajah gua kelihatan buruk banget, minta duit tapi ujung-ujungnya juga akhirnya mau kan bela timnas. Ya kan Jeder dulu yang bela timnas sama si Rafa waktu itu lawan Argentina kan, makanya si Hapner nggak main waktu itu sama Jordi. Jordi udah main belum ya waktu itu? Udah main kayaknya Jordi. Sandi Bos belum kayak ya. Itu sih menurut gua dengan kedatangan Kevin Dix, sisi sebelah kanan kita sih udah dipastikan aman ya. Dan gue tadi barusan baca nih sebelum gue record ini, media Malaysia menyamakan Dion School dengan Dion Kul tuh siapa tuh lah, Kul itulah namanya lah, masih lebih baik daripada Kevin Dix. Sering di apa lu baca doang anjir, udahlah jangan iri gitu bro. Ya Dion Kul sekarang buktinya kalau emang di atas Kevin Dix ngapain main di Asia, main di Eropa. Dia aja dulu main di mana sih, cuma di FC Midtjylland itu kan, masih mending si Kevin Dix. Dia pernah ke Fiorentina pernah kayaknya, beda Dix atau enggak ya, kayaknya setahu gue pernah. Lalu ke Copenhagen. Mending Kevin Dix lah daripada Dion Scholes. Masih umur muda ngapain lu balik ke Asia? Kalau lu emang level lu di Eropa, udah di Eropa ya udah stay di Eropa. Soalnya emang kalau ya kayak masalah si Egy, Witan udah di Eropa memang dia nggak bisa tembus, ya udah mau nggak mau balik. Nah, kayak Marcelino juga nih mau nggak mau ya jangan balik ke Liga Indonesia, Liga Asia aja nggak apa-apa. Setidaknya kalau emang level lu pemain Eropa, kalau lu emang sering debutan, bertahan di Eropa. Kecuali memang kalau umur lu udah ya 30-an ke atas, emang sulit untuk tembus. Kayak Jordi Amat sebenarnya dia masih bisa tembus di Eropa. Itu terakhir kan dia di Kasyupan tuh, timnya Sen Patinama sekarang yang kedegradasi. Cuma setelah itu dia pindah ke Johor karena udah ya menurut dia ingin beradaptasi dengan sepak bola Asia. Nah, juga umurnya dia juga udah sepuhan waktu itu 30-an. Hanya dia main di JDT. Nah, sedangkan kayak si Filipina tuh siapa, si Neil Etred juga main di Liga Thailand kan ya, Liga Thailand juga kayaknya satu tim sama Dion Kol. Kalau emang Dion Kol lebih baik, levelnya harus di Eropa bro. Dengerin kalau yang nonton ada orang sana, gak usah lah kalian iri-iri. Udah, kalau emang timnas kita lebih berkembang ya udah terima aja. Jadi yang sabar. Kemarin aja mereka ada yang naturalisasi gagal kan, siapa tuh Mas Dajil atau siapa itu, lupa gue namanya, itu gagal karena dari moyangnya atau apanya gitu kan. Sama kayak si Mauricio siapa tuh yang pemain muda timnas juga nggak bisa tuh kan, karena keturunannya dari buyutnya. Moyangnya jauh banget dari buyutnya, makanya susah kan. Jadi ya itu sih pesan gue, ya udah kalau emang timnas kita lebih maju ya kalian sabar aja, nggak usah marah-marah bro, nggak usah jelek-jelekin lah. Faktanya futsal aja tadi gue lihat siang tadi atau pagi ya 6-0 kemarin. Bentar bro, ada pembeli lagi bro ya, gue pause dulu, kita lanjut lagi. Udah lah ya bahas dari Malaysia tadi. Sekarang kita bahas untuk pertandingan melawan Cina besok nih. Besok atau hari ini lah, ini tergantung video ini gue upload kapan bro, antara hari Senin ini langsung atau besok paginya atau besok siangnya ya, nggak tahu juga. Besok juga pertandingannya jam 7 kan, kayaknya mungkin gue upload nanti malam atau nggak tahu kapan. Menurut gue bisa lah ya, dengan berita yang gue baca suhu di sana sedang bersahabat, katanya bersahabat dengan pemain kita. Suhunya nggak terlalu dingin juga ya, standar lah ya, nggak dingin banget ya. Juga kedatangan timnas kita lebih cepat daripada timnas Cinanya sendiri yang malah lebih jauh, niatnya ngeprank malah keprank balik ya kan.
bahkan itu stadion pun dari kota Beijingnya, dari kota pusat kotanya aja 7 jam bro. Emang nggak tahu ya, kalau timnas yang main tuh kayak semua ketar-ketir gitu. Anjir rame kali jalannya, gua ngomong ini jalan dari tadi rame. Ya apa ya, kayak timnas main tuh semua kayak takut gitu, apa sih yang cari alasan mau dilaporin si Mes ya apa, aduh. Ya udahlah, timnas kita emang lagi bagus-bagusnya, ya udah terima aja mau gimana. Dan kemungkinan formasi yang dipakai sih Jordi, infonya juga mengalami gangguan di pergelangan kakinya, cedera ringan sih. Lalu Sandi juga, makanya kemarin di lawan Bahrain mereka diganti di babak kedua. Kalau emang mereka nggak bisa main sih kayaknya bakal starter awal menurut gua kanan pasang Asnawi sih. Asnawi pasang di kanan, kalau masih 3 back ya berarti Mes, Jayadi sama Rido. Kirinya udah pasti paten tuh si Calvin Verdong, nggak bisa ada yang gantiin lagi. Arhan mungkin bisa lah ya, nanti di babak kedua pergantian aja bisa lah Arhan untuk pergantian. Lalu nanti di gelandang tetap si Tom Hai sama Jenner lah, mungkin menurut gua Jenner bisa lah dipasang di, bagus juga lah waktu lawan Bahrain dia umpannya. Lalu depan Malik harus dimainin lagi lawan Cina ini. Malik juga penting sih, Malik tuh ya. Tetap si Orat Mangun sama Rafa. Lihat ya, nggak tahu ya Sintayong nih karena formasinya susah ditebak, bisa mainin tiba-tiba mainin Eliano atau Malik atau Egi tiba-tiba dimainin juga nggak tahu juga. Jadi ya formasinya mungkin itu sih starter yang gue prediksi ya. Ya mungkin bisa lah kita meraih kemenangan lah, 3 poin bisa lah. Tapi ya jaga-jaga aja karena timnas Cina selalu unggul terlebih dahulu. Lawan Australia kemarin juga unggul dulu, cuma ya akhirnya kalah juga 3-1. Semoga timnas kita bisa lah mencuri poin di Cina ini, di Qingdao ini dengan 3 poin penting ini. Kalau kita menang di pertandingan ini berarti poin kita 6, Indonesia 6. Dan bentar bro, ada orang. Kita lanjut lagi untuk timnas Cina. Mungkin yang perlu kita waspada itu si Wulei. Itu nggak tahu ya, Wulei kabarnya terakhir sih masih cedera. Wulei, lalu pemain naturalisasinya tuh si siapa? Alan cuma jadinya Alan gitu ya kan. Lalu Fernando atau Fernandinho itu juga berbahaya banget ya, bahaya banget sih ya. Dia udah main di Liga Cina juga ya, kelasnya juga ya pemain Brasil biasa lah menurut gua. Lalu pemain belakangnya yang wajib diwaspadai juga lalu itu si mantan pemain Everton tuh, si Browning namanya sekarang jadi Jiang Guantai kalau nggak salah, ganti nama dia. Memang ada keturunan Cina dia kan. Sekarang di timnas Inggris dia udah nggak kepake, langsung pindah aja. Ada suara gerandong, bentar guys, sabar santai. Mungkin ya rame kali jalan anjir. Ini gua ngerekodnya sore lagi. Tias Browning itu di bagian back ya. Itu aja sih mungkin pemain-pemain naturalisasinya. Kalau yang pemain asli Cinanya sih si Wuli itu sih yang berbahaya, sama nomor 9 itu siapa lupa gue, yang rambutnya sering diikat tuh. Itu striker juga lumayan gacor sih. Itu aja sih mungkin ya, semoga timnas bisa meraih 3 poin. Dan di video kali ini opini gue sendiri, mau kalian terima juga boleh, nggak juga terserah. Opini orang berbeda-beda, ini gue sampaikan di video kali ini karena ya daripada gak ada media yang bisa buat gue nyampein, ya gue bikin di podcast ini aja daripada podcast gue nggak jalan ya kan. Thank you untuk semua yang sudah nonton, terima kasih, sampai jumpa lagi, see you and ciao, bye.